Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang saya cintai dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dengan Nur Saparwadi. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Saya harap teman-teman dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan teman-teman itu cepat diberikan kesehatan baik jiwanya dan raganya. Marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan sehingga pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu insya Allah. Di kesempatan kali ini saya akan share kepada teman-teman terkait dengan cara mengatasi trauma. Di sini saya selalu berbagi kepada teman-teman sesuai dengan pengalaman saya, bagaimana cara saya mengatasi anxiety disorder, psikosomatis, dan tentu asam lambung ini. Ketika kita mengalami gut anxiety, sering sekali kita merasakan perasaan takut, perasaan cemas yang sulit kita kendalikan. Nah, jadi lama-kelamaan perasaan takut ini jika dipelihara maka itu akan bisa membuat kita itu trauma. Gangguan psikis kita sangat terganggu. Sehingga itu bisa membuat kita itu sulit sekali keluar. Atau bahkan kita takut berada di tempat keramaian, kita takut sendirian, seolah-olah ada saja perasaan-perasaan yang mengganggu diri, perasaan takut yang selalu ada. Bahkan ketika kita trauma, kita takut melakukan sesuatu itu karena di perasaan kita itu masih selalu terbayang hal-hal yang menimpa kita, karena mungkin penyebab kita trauma banyak sekali. Mungkin karena kita sering sekali merasakan sensasi atau kita pernah mengalami atau kejadian-kejadian yang buruk yang pernah menimpa kita. Dan mungkin ada pasangan kita, teman kita, mungkin ada yang bermasalah atau kejadian-kejadian yang bisa kita hilangkan dalam pikiran kita. Nah, itu bisa mengakibatkan ketika itu tidak mampu kita kontrol, itu bisa berdampak buruk terhadap psikis kita dan fisik kita. Nah, sehingga itu bisa mengakibatkan kita itu terkena GERD akibat daripada trauma yang tak kunjung kita atasi. Nah, tentu sekali yang pertama, ketika teman-teman mengalami trauma, bisa teman-teman itu kunjungi psikiater, psikolog, karena tingkat penyakit seseorang ada yang sedang, ada yang berat. Nah, jadi ini harus teman-teman lakukan, jangan takut. Selanjutnya yaitu adalah terbuka. Teman-teman itu harus terbuka. Jangan menutupi diri teman-teman, karena biasanya orang yang mengalami yang namanya trauma psikosomatis ini takut bercerita, takut membuka diri kepada teman-temannya, takut curhat. Nah, mulai saat ini teman-teman harus terbuka, harus bisa, harus berani cerita kepada teman-teman di sekeliling Anda untuk ceritakan apa sebenarnya yang terjadi pada diri Anda. Nah, ketika itu Anda bisa lakukan, maka setidaknya teman-teman akan mendapatkan solusi, akan mendapatkan dorongan, semangat daripada kawan-kawan kita, di mana kita bisa membuka diri kita, membuka diri teman-teman. Selanjutnya yaitu adalah siapa yang berada di sekeliling teman-teman. Dalam arti di sini, apabila teman-teman cerita terhadap apa yang teman-teman alami, maka itu akan sangat baik, sangat penting untuk proses penyembuhan teman-teman. Karena satu hal positif yang teman-teman dapat, maka itu sangat penting untuk proses penyembuhan psikosomatis dan trauma ini. Selanjutnya yaitu adalah teman-teman relaksasi. Relaksasi ini dimana teman-teman itu harus bisa tenangkan diri teman-teman, meditasi. Usahakan teman-teman itu berusaha setenang mungkin, senyaman mungkin, seolah-olah teman-teman itu tidak memiliki beban, tidak memiliki perasaan apapun,
tidak semudah membalikkan telapak tangan, hanya 1 minggu bisa mengatasinya, tapi harus berproses, harus menjalani step by step, harus latihan pernapasan diafragma untuk menguatkan otot perut. Karena ketika trauma ini terlalu lama ada di diri Anda, maka itu bisa mengakibatkan GERD, naiknya asam lambung ke kerongkongan. Nah, itu bisa mengakibatkan gejala fisik, teman-teman. Nah, oleh sebab itu meditasi, relaksasi itu sangat penting. Selanjutnya itu adalah apabila teman-teman trauma dengan hal sesuatu atau objek-objek tertentu, maka teman-teman itu harus berani melawan, coba, karena bisa, karena terbiasa. Dalam arti begini, teman-teman itu takut dengan kecoa. Mungkin teman-teman yang pertama takut 2 kali, takut 3 kali, masih teman-teman takut. Nah, ketika teman-teman mencoba melawan 10 kali Anda mencoba, maka itu akan terbiasa. Sama halnya dengan teman-teman ketika naik pesawat. Mungkin yang pertama takut bagaimana nanti jika terjadi apa. Pokoknya banyak halusinasi, banyak pikiran-pikiran yang ada di otak teman-teman, padahal belum kita melakukan hal itu, kita sudah beranalisa. Inilah orang yang terkena psikosomatis ini. Kita sudah menganalisa bahwa itu akan terjadi. Tapi ketika teman-teman naik terbang, maka tidak terjadi apa-apa dengan diri teman-teman. Nah, mungkin yang kedua, mungkin teman-teman masih takut. Nah, selanjutnya ketika itu dilanjutkan, maka teman-teman akan terbiasa, akan bisa menikmati, akan bisa enjoy, akan bisa melawan. Tentu yang selanjutnya yaitu adalah jangan sekali-kali teman-teman itu menutup diri teman-teman. Silahkan share pengalaman teman-teman kepada teman-teman siapapun itu, orang tua, keluarga, pasangan. Silahkan cerita apa yang menyebabkan diri teman-teman itu takut. Perbanyak ngobrol. Nah, ini adalah terapi yang pernah saya alami. Ini adalah hal yang mudah. Saya tidak pernah sama sekali pergi ke psikiater, tidak pernah konseling, tapi saya mencari orang-orang yang bisa menjadi mentor, yang bisa memberikan saya itu motivasi, memberikan saya itu semangat. Nah, tapi jangan teman-teman nanti mencari mentor yang salah, dalam arti memberikan teman-teman itu sugesti yang tidak baik, dalam arti nanti teman-teman cerita, nah ada juga tetangga saya kemarin seperti Anda, dia tidak bisa sembuh. Nah, jangan cari seperti itu. Carilah orang-orang yang memberikan teman-teman itu motivasi, semangat, yang bisa mendongkrak diri teman-teman, sugesti diri teman-teman dengan hal-hal positif, hal-hal baik, bahwasanya adalah saya itu orang yang luar biasa, orang yang bisa, maka itu akan bisa memberikan teman-teman itu sugesti yang baik. Mungkin ini yang bisa saya sharing kepada teman-teman di pagi hari ini. Semoga teman-teman diberikan kesehatan. Itu harus perbanyak ibadah teman-teman. Sholat tepat waktu, perbanyak sholawat, perbanyak istighfar. Sejatinya kesembuhan itu adalah milik Allah. Nah, oleh sebab itu perbaikilah hati teman-teman, jiwa teman-teman, karena sejatinya kita adalah orang-orang yang baik, pola hidup kita itu yang baik, tapi mungkin ada kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan sehingga kita mengalami penyakit yang indah, penyakit yang luar biasa, dalam arti tidak semua orang memilikinya, hanya orang-orang tertentu, orang-orang yang memiliki pemikiran yang kritis, yang mengalami psychosomatic anxiety disorder ini. Dan tentu sekali untuk teman-teman, silahkan dukung channel ini dengan cara subscribe, tekan tombol notifikasinya supaya dapat notifikasi dari setiap video yang saya bagikan. Terima kasih. Salam sehat bersama Nur Saparwadi.